Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. sebelumnya perkenalkan nama saya Iya, Bidan Syifa Zarasya Putri yang bertugas pada hari ini di rumah sakit ya Ibu iya, ya. heeh. Sebelumnya silahkan duduk Bu. Iya, Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Emil. Oh ya, baik. Sebelumnya saya izin tutup sampiran terlebih dahulu ya Iya, Bu Bu. ya. Baik. Di sini ibunya mau pasang KB Bu ya? Iya, saya Iya. mau pasang MOW, Mbak. Oh, mau pasang MOW. Sebelumnya udah pernah dengar tentang KB MOW Bu? Cuma sekilas aja, Mbak. Oh iya, ini ibu udah memiliki 4 orang anak Bu ya? Iya, Oh baik, kalau begitu saya izin menjelaskan terlebih dahulu mengenai KB MOW ini ya Bu ya. iya, Nah jadi MOW ini disebut metode operasi wanita. Nah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan ibu dengan iya. cara misalnya menyumbat atau memotong saluran yang dilewati sel telur ibu nanti. Nah baik, sebelum melakukan tindakan KB ini, kita harus tahu dulu apakah ibu memiliki seperti riwayat medis yang mungkin kedepannya akan mempengaruhi pelaksanaan operasi MOW ini. Misalnya ada riwayat medis seperti penyakit paru-paru, seperti asma ataupun bronkitis Iya. ibu, atau misalnya riwayat penyakit seperti infeksi pinggul atau pelvis. Lalu misalnya ibu baru saja operasi atau post operasi abdomen pelvis bagian perut. Lalu misalnya ibu ada riwayat alergi, riwayat diabetes mellitus, ataupun riwayat obesitas. Nah, ibu sebelumnya ada riwayat-riwayat yang tadi saya sebutkan? Nggak ada. Oh ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat menggunakan metode kontrasepsi MOW ya, Bu ya. Nah, jadi yang pertama syaratnya itu ibu harus sudah sukarela untuk menggunakannya Oh, sesuai iya. dengan keinginan ibu tanpa adanya paksaan dari siapapun. Lalu ada medis yaitu di mana ibu tuh sehat dan tidak ada kontraindikasi yang akan mengganggu pelaksanaan MOW nanti. Lalu ibu bahagia, misal hubungan ibu dengan suami itu harmonis, rumah tangga ibu baik, lalu sudah mempunyai anak sesuai keinginan Bu ya, ada 4 orang. Iya, Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan indikasi dan kontraindikasi Bu ya. iya. Nah, jadi untuk indikasinya yaitu penggunaan alat kontrasepsi ini ibu usianya udah di atas 26 tahun. Oh, Sekarang iya. kan ibu usianya udah 38 tahun Bu ya. Iya. Nah, baru ibu sudah memiliki anak yang lebih dari 2. Nah, ibu sudah Mantap. memiliki 4 orang anak. Lalu udah yakin nih untuk mempunyai jumlah keluarga yang sesuai dengan sekarang. Udah. Udah cukup Bu ya? Udah. Nah, baik. Lalu selanjutnya ibu sudah memahami prosedur dan sukarela juga setuju untuk melakukan MOW ini. Iya. Lalu bila terjadi kehamilan itu akan menimbulkan resiko yang serius ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kontraindikasi MOW. Nah, untuk kontraindikasinya yaitu yang pertama tentunya hamil. Oh, iya. Kan nggak mungkin ya Bu ya orang hamil Ini yang nggak boleh ya, pasang. Mbak, ya? Iya, Heeh. orang hamil pasang alat KB. Iya. Lalu adanya perdarahan per vagina. Misalnya ibu mengalami perdarahan tapi tidak tahu penyebabnya apa. Lalu ibu ada infeksi sistematik atau infeksi pada bagian pelvis. Lalu ibu masih kurang yakin nih, kurang mantap untuk melakukan operasi tubektomi ini atau metode operasi wanita ini. Lalu kurang pasti mengenai keinginan untuk fertilitas atau kurang subur di masa depan. Oh, iya. Nah, selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugiannya Bu ya. Nah, untuk keuntungannya KB ini sangat efektif dan dia itu bersifatnya permanen. Jadi 100%-nya baik ya Bu ya, efektif. Lalu dia tidak mempengaruhi produksi ASI, baru dia tidak ada efek samping Ibu dalam jangka panjang. Nah, lalu tidak ada perubahan nih dalam fungsi atau hubungan intim. Oh, seksual ya? Iya. Lalu dia bebas dari efek samping hormonal dan juga tidak menaikkan resiko kematian. Oh, iya. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan kerugiannya Bu ya. Nah, untuk kerugiannya itu karena ini operasi jadi tidak bisa dipulihkan kembali Bu. Jadi harus Oh, yakin. iya. Lalu mungkin ibu dapat menyesal kemudian hari atau ada rasa sakit dan tidak nyaman setelah dilakukan tindakan. Nah, lalu untuk metode MOW ini harus dilakukan oleh dokter ginekologi atau OB/GYN yang operasional ya Bu ya. Iya. Nah, lalu tidak melindungi terhadap penyakit penular seksual. Jadi harus tetap dicek. Iya. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja MOW ya Bu ya. Iya. Jadi cara kerjanya yaitu dengan cara menutup saluran atau tuba falopi pada rahim ibu dengan cara mengikat, memotong ataupun dipasang cincin ya Bu ya, sehingga nanti
spermanya itu tidak dapat bertemu dengan ovum. Oh, Jadi iya. tidak terjadi pembuahan. Heeh. Nah, untuk menjelaskan waktu pelaksanaannya ini, Bu, jadi yang pertama itu selama siklus haid, Mm-mm. lalu bisa juga hari ke-6 sampai hari ke-13 siklus haid. Oh, Itu iya. disebut fase proliferasi. Iya. Lalu misalnya pasca persalinan Ibu, 2 hari atau 6 minggu masa nifas. Lalu ada pasca keguguran, yaitu 3 bulan pertama dan 6 bulan setelah keguguran. Iya. Oh, iya. Nah, jadi itu tadi yang saya jelaskan, Bu, ya. Iya. Nah, sebelumnya Ibu ada yang ditanyakan atau yang kurang paham, atau mungkin penjelasan saya sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Baik, berarti Ibu bersedia untuk melakukan metode Iya, ini ya, Bu, bersedia. ya? Baik, nanti bisa dilengkapi, Bu, datanya nanti langsung dilakukan MOE-nya ya, Bu, ya. Heeh. Baik, terima kasih, Bu. Iya.